Pemirsa, Jakarta kembali menempati posisi sebagai kota termacet di Indonesia. Meski berbagai upaya telah dilakukan, dari perluasan jalan hingga integrasi moda transportasi, kenyataannya macet tetap menjadi menu harian. Kini, kampanye baru dimulai. ASN didorong naik transportasi publik. Efektifkah solusi ini? Kemacetan masih menjadi momok bagi warga Jakarta. Selain menyita banyak waktu, kemacetan berkontribusi besar tingkatkan emisi dan polusi udara Jakarta. Salah satu penyumbang padatnya lalu lintas adalah mobilitas ASN dan pekerja swasta yang mendominasi jam-jam sibuk. Merespons kondisi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Gubernur Pramono mencanangkan kebijakan dorongan agar para aparatur sipil negara menggunakan transportasi publik saat ke kantor setiap hari Rabu. Berbagai moda transportasi umum dapat digunakan ASN Pemprov Jakarta, mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, hingga KRL. Hari ini adalah instruksi gubernur untuk semua ASN yang jumlahnya 65.000. ASN ini jumlahnya 65.000, 45.000 ASN, sisanya adalah P3K, mereka semua diwajibkan untuk naik transportasi publik. Perintah bagus, yang pertama mengurangi polusi udara, yang kedua memang Jakarta itu kan program pemerintah juga, kita naik angkutan itu lebih bagus gitu ya. Kalau bisa sih di jumlah harinya ditambah, nggak cukup. Kalau bisa ya 1 minggu, nah, itu mungkin akan mengurangi macet. Mempercepat waktu gitu juga kan, karena di Jakarta benar-benar macet. Jadi kayaknya naik transportasi umum itu salah satu kebijakan yang bagus gitu untuk mewajibkan transportasi umum dibanding menambah-nambah kendaraan terus. Kebijakan ASN wajib naik Transum dibarengin perluasan Trans Jabodetabek ternyata berdampak peningkatan jumlah pengguna transportasi publik. Bus Transjakarta dari 1,33 juta orang naik menjadi 1,39 juta. MRT Jakarta dari 110 perjalanan jadi 130 perjalanan. Hasil monitoring kami memang terjadi perubahan signifikan. Dari sisi data, seperti contoh untuk layanan Transjakarta terjadi 1,33 juta menjadi lebih kurang 1,39 juta. Sementara untuk volume lalu lintas juga dari hasil pantauan kami terjadi penurunan. Jadi untuk roda 2 misalnya jumlah penurunan signifikan sekitar 4%. Sementara untuk roda 4 ada sekitar 2,4%. Artinya dari sisi volume lalu lintas turun, dari sisi pengguna angkutan umum ada kenaikan. Namun membudayakan warga naik transportasi umum tak semudah membalikan tangan. Mendorong ASN naik transportasi publik bisa jadi solusi. Tapi kuncinya ada pada konsistensi dan perbaikan sistem yang berkelanjutan. Harapannya hari-hari yang lain itu diisi oleh kementerian dan lembaga lain. Harus ada kebijakan yang menunjang. Salah satunya adalah soal tarif parkir yang mahal, harga BBM yang tinggi, sehingga orang itu bisa mengkalkulasi bahwa naik angkutan umum itu jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Kampanye agar ASN naik transportasi publik diharapkan bukan sekedar simbol atau tren sesaat, tapi langkah awal menuju perubahan gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Kebiasaan kecil ini tentu bisa menjadi budaya besar jika dibarengi komitmen kebijakan, perbaikan layanan, dan keteladanan dari aparatur negara. Dan dari budaya itulah, kemacetan Jakarta bisa mulai terkikis sedikit demi sedikit. Dari Jakarta, Sahre Zazanski dan Jaka Samsa, iNews melaporkan.